tapi di tempat ini juga rakyat mengalami kesulitan untuk bisa membeli beras. Di sini kita menyaksikan ketimpangan. Akun Twitter Kurawa menghebohkan jagat maya. Akun itu memposting video dan foto timbunan beras yang diduga milik Perumda Pasar Jaya di gudang sewaan di Pulau Gadung. Beras sebanyak 1000 ton dalam bentuk paketan 5 kilo tersebut dalam kondisi membusuk, tampak menguning dan berjamur. Diduga, timbunan tersebut adalah paket sembako COVID-19 yang tak tersalurkan. Akun Kurawa itu pun, "Hai Nis, nggak usah bacot, nggak usah ngomongin masalah ketimpangan, masalah beras, apalah. Lu yang punya otak itu mikir ya kalian itu. Bayangin, COVID-19 itu ribuan ton beras itu dibusukkan sama Anies, nggak dibagi-bagikan ke masyarakat. Bayangin aja, ribuan ton beras itu ditumpuk di gudang di Pulau Gadung tuh. Yang pakai otak tuh kalau ngomong itu nggak usah asal jeplak, sok-sokan jual kebaikan. Terus uang 2,8 triliun itu kamu tilep itu juga buat apa coba kalau nggak dikorupsi sama lu? Emang masyarakat DKI itu cuman lu bagi-bagiin sarimi 2 bungkus doang. Berasnya ribuan ton juga nggak dibagi-bagiin ke masyarakat, dibusukkan itu di Pulau Gadung itu. Baca berita dong bagi yang waras itu ya. Kejahatan Anies tuh nilep uang bansos, beras ditimbun itu maksudnya buat apa? Beras itu ribuan ton dibusukkan nggak dibagikan itu buat apa coba? Mikir pakai otak. Tahu orang itu pada kesulitan beras tahun 2020, tapi kenapa lo malah timbun beras itu nggak dibagi-bagikan ke masyarakat? Lo mikir itu yang waras tuh, mbok ya do waras dikit gitu orang Indonesia itu, nggak usah percaya sama bacot Anies itu. Mikir tuh beras berapa ribu ton itu di Pulau Gadung di gudang ditumpuk, nggak ada yang dibagiin. Uangnya itu 2,8 triliun juga itu emang dibagiin ke masyarakat enggak kan? Dasar maling, teriak maling sok baik. Udah maling mengaku aja. Lihat aja lu nanti habis pilpres nyungsep masuk penjara, rasain lo. Ngomong ketimpangan, masyarakat susah, hidupnya susah ya. Lu yang bikin masyarakat itu hidupnya susah. Kenapa ribuan ton beras nggak dibagiin ke masyarakat, malah ditimbun sampai busuk kayak gitu? Udah tahu orang Indonesia banyak yang kelaparan, susah beli beras, nggak punya duit. Duitnya 2,8 triliun kemana? Berasnya ribuan ton juga dibusukkan. Kenapa nggak dibagi-bagikan? Kenapa itu beras kamu timbun? Kenapa? Mikir pakai otak. Cok, woi pancen nis. Cok tenanan kowe iki pancen. Emosi aku kalau lihat pidato Anies itu pasti aku jadi emosi. Kenapa? Kelakuannya kayak setan, kayak dajal gitu, tapi sok baik lo, sok gaya kayak malaikat lo itu. Sok jadi sahabat malaikat, gayamu juga itu kayak malaikat, padahal lu itu sadis melebihi dajjal. Dajjal nggak bikin orang kelaparan, tapi lu bikin orang kelaparan. Beras udah tinggal bagi-bagiin aja, duit tinggal bagiin, duitnya lu tilep, berasnya lu busukin, mau dijual setelah COVID berlalu, ternyata keburu busuk duluan ya, kan kayak gitu. Kok bisa itu beras sampai busuk, sampai warnanya hijau gitu? Kalian ya yang punya internet, coba kalian searching aja di Google. Beras itu yang di gudang di Pulau Gadung itu berapa ribu ton itu dibusukkan sama Anies tuh, coba cek aja. Kalian yang waras tuh, pendukung Anies tuh, yang pada nggak waras itu otaknya pada otak tai onta semua itu. Pidato berjam-jam cuma ngibulin orang. Setiap pidato tuh ngibul semuanya. Anehnya itu orang Indonesia kok banyak yang dungu gitu ya. Dukung Anies sudah jelas-jelas dia itu maling, udah maling duit. Beras juga bansos aja ditimbun itu buat apa coba? Nggak sayang sekali itu ribuan ton beras ya. Kita aja kayak buang beras itu 1 liter dibuang gitu aja sayang. Ini ribuan ton beras udah warnanya itu hijau, nggak bisa dimakan itu, dikasih makan babi pun nggak mau itu beras karena warnanya udah hijau, yang jelas udah pahit itu beras itu. Kenapa gitu Anies itu mesti menimbun beras itu? Kenapa coba? Mikir itu para pendukung Anies tuh yang punya otak gitu dikit. Jadi orang itu otaknya dipakai kayak gitu, dukung capres kayak begitu, udah tahu nimbun beras. Jadi gubernur aja nimbun beras ribuan ton. Bagaimana kalau jadi presiden? Beras Indonesia Raya bisa ditimbun. Bisa-bisa Indonesia ini semuanya rakyat itu pada mati kelaparan.
Jadi gubernur aja kayak begitu, apalagi jadi presiden, amit-amit jebong bayi, nggak bakalan lu jadi presiden. Ngimpi sampai mati pun nggak bakalan jadi presiden lu nis.